Oke, teman-teman, ada yang mau menjelaskan mengenai apa itu organisasi? Teman-teman saya yakin sudah punya pengalaman dong tentang organisasi sebelumnya. Ada yang mau menjelaskan? Kalau misalnya mau menjelaskan, mau ngomong boleh, silakan silakan apa namanya tunjuk tangan. Kalau yang mau apa namanya mau nulis juga boleh, silakan. Kalau misalnya mau ngomong, silakan angkat tangan, nanti saya unmute mikrofonnya. Tapi kalau mau nulis juga boleh, silakan. Ayo, teman-teman, partisipasinya untuk pengertian tentang organisasi. Teman-teman, teman-teman bisa bisa ini suara saya kan? Dengar suara saya kan? Ya, silakan Mbak Triwinarsi. Ya, ada yang mau ini nggak? Ada yang bisa bisa menyampaikan. Oke, ini ada dari Mbak Suci Handayani. Organisasi adalah sekumpulan individu dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, teman-teman yang lain ada? Saya tidak mengharapkan teman-teman pengertian dari dalam buku, tapi ini pendapat teman-teman saja. Organisasi itu apa gitu? Teman-teman kan sudah saya yakin teman-teman pasti berorganisasi selama di Taiwan atau selama di Indonesia, mungkin waktu waktu SMA-nya ikut OSIS atau ikut organisasi yang lain. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya tentang pengertian organisasi? Teman-teman seperti yang masih malu-malu. Oke, saya lanjut saja dulu ya. Oke, ini ini dulu. Jadi organisasi adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat maupun diraba, tetapi selalu bisa dirasakan eksistensinya, hampir dalam semua aspek kehidupan. Nah, uh, ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai organisasi itu. Salah satunya adalah Bernard. Menurut Bernard, organisasi itu adalah kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar, sehingga orang juga bisa dinyatakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai kegiatan yang berhubungan. Kemudian ada lagi ahli lain yang menyatakan peneliti lain, maksud saya, yang menyatakan bahwa organisasi itu adalah kelompok individu yang bekerja di bawah seorang pimpinan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Davis dalam penelitiannya yang lain memberikan pengertian pada organisasi itu mengemphasize, menitik beratkan pada tujuan suatu organisasi. Bisa dilihat kan dari peneliti-peneliti ini pengertian. Maaf Mbak Triwahyuni, masih putus-putus suaranya. Suara saya dapat terdengar dengan jelas? Oke, saya lanjut ya. Kemudian dari beberapa ahli ini teman-teman bisa melihat kan, memang karena arti yang awal itu kan organisasi itu adalah sesuatu yang abstrak. Jadi orang-orang peneliti-peneliti itu memiliki keleluasaan gitu untuk mengartikan organisasi itu. Nah, dari beberapa pendapat ini maka dapat kita simpulkan bahwa organisasi itu adalah suatu kesatuan sosial dari kelompok individu atau orang
yang saling berinteraksi menurut suatu pola terstruktur dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, dan sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu, dan juga mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga organisasi dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Jadi, kalau teman-teman waktu zaman SMA tuh, pernah ikut OSIS kan ya? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ikut OSIS, terlihat kan perbedaan teman-teman tuh ada di suatu lingkungan ya di satu organisasi suatu lingkungan, itu membedakan teman-teman dari teman-teman yang tidak mengikuti OSIS kayak gitu. Kita lanjut dari definisi organisasi, kita lanjut ke pendekatan-pendekatan dalam teori organisasi. Jadi dalam buku ini teman-teman ada 3 macam pendekatan dalam teori organisasi. Yang pertama itu adalah pendekatan klasik. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan neoklasik. Yang ketiga itu adalah pendekatan modern. Saya matikan dulu videonya ya. Saya mau memperbesar ininya, slide-nya. Ini pendekatannya. Kita lanjut. Yang pertama itu ada yang namanya pendekatan klasik. Nah, pendekatan klasik ini, teman-teman mohon maaf ini slide-nya terpotong. Nanti saya kirim ke ini ya, ke Facebook, ke manajemen 4, yang Facebook yang buat kelompok manajemen 4, saya kirim kembali. Tapi untuk malam ini saya jelaskan dulu saja. Nanti sekaligus dengan videonya nanti saya kirim ya. Oke, kita masuk ke pendekatan klasik. Salah satu aktor atau salah satu salah satu peneliti yang meneliti di bidang pendekatan klasik ini adalah Frederick Winslow Taylor. Teman-teman kalau misalnya sudah pernah mengambil mata kuliah manajemen, teman-teman mungkin cukup familiar dengan nama Taylor ini. Beliau adalah salah satu peneliti yang cukup sangat dikenal di ilmu manajemen. Kemudian salah satu pemikiran Taylor yang disumbangkan di dunia organisasi ini, di ilmu keorganisasian ini, yaitu adalah pengaturan cara kerja. Nah, di situ tuh Taylor ini menyumbangkan idenya ya tentang cara kerja baku. Berdasarkan teori tersebut, maksudnya cara kerja baku itu ada beberapa hal yang harus dilihat gitu. Yang pertama tuh setiap jenis pekerjaan dapat dianalisis secara ilmiah. Maksudnya untuk menemukan cara yang terbaik dalam pelaksanaannya, yang disebut juga one best way, berupa metode kerja baku yang paling efisien, yang mampu memberikan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah yang disumbangkan oleh si Taylor ini, itu insentif atau pemikiran mengenai memberikan insentif kepada si pekerja. Seperti yang saya jelaskan di bagian pertamanya, si pekerja itu kan diberikan kerjaan sesuai dengan kemampuan yang dilihat oleh atasannya. Tetapi
pekerjaan yang diberikan kepada si pekerja ini belum tentu gitu disukai oleh si pekerjanya. Jadi oleh sebab itu supaya apa namanya ya, kompensasi si pekerja lah, untuk memberikan kompensasi si pekerja karena dia kurang suka nih sama pekerjaannya, maka atasannya ini memberikan insentif atau bonus. Tuh. Kemudian kita, nah, apa tuh keuntungan dari metode kerja baku yang diperkenalkan oleh si Taylor ini? Keuntungannya itu yaitu dapat menetapkan waktu baku penyelesaian tugas. Nah, kalau misalnya contoh ya, misalnya di apa ya, suatu perusahaan deh ya, jangan deh, rumah makan deh. Dalam sebuah rumah makan itu kan ada pekerja yang buat nyuci piring kan. Nah, anggap tuh dalam apa, untuk mengerjakan satu piring itu, si pekerja ini membutuhkan waktu 2 menit. Nah, kalau misalnya untuk mengerjakan 10 piring, berarti si pekerja ini dapat menyelesaikan tugasnya dalam 10 menit. Sorry, kalau misalnya satu piring itu untuk 2 menit, dan untuk 10 piring tentu 20 menit dong ya, kalau misalnya untuk 10 piring ya, kalau misal untuk mengerjakannya. Jadi itu intinya, maksudnya jadi si Taylor ini pendekatannya itu sangat ilmiah gitu, lebih ke arah saintis gitu untuk pendekatan yang klasik ini. Nah, ada lagi pendekatan klasik ini, bentar. Oh ya, sebentar. Saya mau menjelaskan tentang pengaruh konsep kerja baku ini dulu. Jadi sebenarnya apa ya, ilmu yang diberikan oleh si Taylor ini nggak berhubungan secara langsung terhadap organisasi. Akan tetapi konsep kerja baku ini mempengaruhi kerja organisasi itu. Jadi ya secara implisit itu juga akan berpengaruh terhadap organisasi. Misalnya seperti yang pertama, penegasan mengenai perlunya keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang yang terdapat pada suatu jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua, pemisahan tugas-tugas yang berbeda dan pengelompokan tugas-tugas yang sejenis, dan selanjutnya dikenal sebagai pengorganisasian secara fungsional dan adanya spesialisasi tugas dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, yaitu memperkenalkan penggunaan standar, baik untuk metode kerja maupun yang menyangkut waktu kerja, sehingga bisa digunakan untuk mengontrol performance kerja karyawan. Kemudian yang keempat, adanya standar, membuka kesempatan untuk menetapkan secara adil upah maupun upah perangsang sebagai alat yang memotivasi pekerja. Kemudian kita masuk pada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan neoklasik. Salah satu ilmuwan yang cukup apa ya, yang memulai adanya pendekatan neoklasik ini adalah Elton Mayo dan teman-temannya. Jadi si Elton Mayo ini membuat sebuah rangkaian percobaan yang sesungguhnya didasari oleh prinsip-prinsip Taylor. Walaupun hasilnya ternyata menunjukkan bertolak belakang sama prinsip-prinsip Taylor tersebut. Salah satu percobaan yang dilakukan untuk mempelajari pengaruh kondisi fisik tempat bekerja terhadap prestasi kerja. Ini nih apa namanya? Kemudian ada juga
mereka tuh membuat percobaan yang nama itu percobaan Hawthorne gitu kan. Percobaan ini diikuti dengan percobaan-percobaan lain yang sejenis, yang akhirnya melahirkan pendekatan neoklasik atau yang disebut dengan pendekatan human relations. Nah, disinilah baru mulai lahir yang pendekatan neoklasik. Ingat, di sini tuh apa namanya? Selain neoklasik, ada nama lain neoklasik ini adalah pendekatan human relation. Nah, pendekatan ini bertumpu pada aspek hubungan antara manusia dan organisasi. Pendekatan ini berpegang pada prinsip-prinsip seperti yang dua yang ada di slide ini. Yang pertama, pendekatan ini muncul dari penelitian yang diadakan oleh ada 4 sebenarnya, prinsip-prinsip pendekatan human relation itu. Yang pertama tuh, organisasi adalah suatu sistem sosial di mana hubungan antara anggotanya merupakan interaksi sosial. Kemudian yang kedua, interaksi sosial ini menyebabkan munculnya kelompok non-formal organisasi yang memiliki norma tersendiri yang berlaku dan merupakan pegangan bagi seluruh anggota kelompok. Norma ini berpengaruh terhadap sikap maupun prestasi para anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial. Oh, di sini ini ada 3 ternyata prinsip-prinsip pendekatan human relation ini. Yang ketiga itu adalah interaksi sosial antara anggota organisasi bisa dan perlu diarahkan agar pengaruhnya bersifat positif bagi individu maupun kelompok. Nah, itu prinsip-prinsip pendekatan human relation. Kemudian kita masuk ke pendekatan ketiga dari teori organisasi, yaitu pendekatan modern. Nah, pendekatan modern ini dipandang sebagai pendekatan yang mampu menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi. Nah, yang mengawali tentang pendekatan modern ini adalah penelitian oleh John Woodward tahun 1950-an. Beliau ini menyumbang ide bahwa jenis teknologi mempunyai pengaruh terhadap bentuk organisasi dan perusahaan. Nah, penelitian Woodward ini kemudian diikuti lagi oleh peneliti-peneliti lain, aktor-aktor lain, yang menyatakan bahwa selain teknologi ternyata ada faktor lain juga yang mempengaruhi karakteristik organisasi. Apa itu? Itu adalah lingkungan organisasi. Nah, kemudian bentuk dan cara pengelolaan organisasi ini juga disesuaikan atau tergantung pada lingkungannya. Maksudnya lingkungannya ini di sini adalah lingkungan organisasi. Kemudian pendekatan modern ini juga bisa dinamai dengan pendekatan ketergantungan atau pendekatan kontingensi. Nah, apa nih perbedaan antara pendekatan modern dengan 2 pendekatan sebelumnya, pendekatan neoklasik dan klasik maksudnya ya. Yang pertama itu adalah pendekatan modern itu memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Nah, berbeda sama dua pendekatan yang sebelumnya, neoklasik dan klasik. Mereka itu memandang bahwa organisasi itu adalah sebuah sistem yang tertutup. Mereka tuh hanya memandang organisasi dan aspek manusianya saja gitu. Beda dengan yang modern, bahwa ada satu lingkungan, yang kedua ada ketergantungan terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua,
keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungan menyebabkan bentuk organisasi perlu disesuaikan dengan lingkungan. Beda dengan sebelumnya ya, mereka mereka nggak mengadaptasi gitu organisasinya. Mereka ya sudah disesuaikan. Yang kalau misalnya yang klasik, ya mereka hanya fokus pada organisasi itu, performance organisasi itu. Kalau yang kedua, yang neoklasik itu ya mereka fokus pada pekerjanya, pada manusianya gitu kan. Jadi mereka tidak memandang hal lain seperti lingkungan, teknologi, ketergantungan terhadap lingkungan. Mereka nggak melihat itu gitu, yang dua pendekatan sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut ke sini dulu. Nah, dari kesimpulan dari 3 pendekatan itu, yang pertama itu pendekatan klasik. Seperti yang saya bilang tadi, pendekatan klasik itu memfokuskan perhatian pada anatomi organisasi dan memandang manusia makhluk rasional dan tidak mempunyai aspek sosial. Nah, kalau misalnya pendekatan neoklasik itu memfokuskan kalau misalnya yang neoklasik malah kebalikannya, mereka tuh lebih fokus pada aspek sosial tetapi kurang memperhatikan anatomi organisasi. Kemudian pendekatan klasik dan neoklasik itu mereka tuh memandang organisasi itu sebagai sebuah sistem yang tertutup. Kemudian kesimpulan yang keempat, pendekatan modern itu dapat menyeimbangkan antara kepentingan organisasi dan aspek sosial. Kemudian pendekatan modern ini sebuah organisasi yang menurut mereka organisasi itu adalah sistem yang terbuka. Kemudian ada pengaruh lingkungannya juga ada gitu. Terus adanya ketergantungan terhadap lingkungan tersebut. Demikian yang bahan pelajaran yang pertama. Kira-kira dari yang kegiatan belajar 1 ini, teman-teman ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kegiatan belajar 2? Teman-teman, ada pertanyaan teman-teman? Silahkan di ini dulu ya. Saya izin 3 menit sebentar. Silahkan diketik dulu pertanyaannya kalau misalnya ada pertanyaan ya. Teman-teman, nggak ada pertanyaan kah? Dari ini pelajaran kegiatan belajar 1 ini? Teman-teman. Lanjut ya. Berarti nggak ada pertanyaan? Cukup mengerti? Oke, saya lanjut ya. Nah, kok lingkungan ya di sini? Nah, dalam kegiatan belajar 2 ini, itu
adalah mengenai acuan dan pembahasan teori organisasi. Seperti yang teman-teman lihat di slide yang di desktop teman-teman, di situ ada panah input, kemudian proses transformasi untuk mengubah input menjadi output, kemudian output. Nah, apa itu? Dalam hubungannya dengan lingkungan, tampak bahwa organisasi mengambil input dari lingkungannya. Nah, jadi sebentar, ini. Di sini seharusnya nih ada, sebentar. Di sini nih, ini lingkungan. Maaf ya, saya lupa ini cara ininya. Lingkungan. Nah, si lingkungan ini diserap oleh si input. Kemudian dari input ini, kemudian diproses lagi, ditransformasi untuk dirubah untuk menjadi output. Nah, ini nanti ada feedbacknya lagi ke lingkungan. Begitulah seterusnya perputarannya. Ini apa namanya? Gambar yang teman-teman lihat sekarang ini bisa teman-teman lihat di gambar di halaman 17. Itu modul 1 halaman 17 yang di kegiatan belajar 2. Ini namanya gambar ini menggambarkan mengenai organisasi sebagai proses input output. Oke, kita lanjut. Nah, dalam organisasi itu sendiri ada beberapa dimensi-dimensinya untuk menganalisis organisasi. Nah, definisi organisasi ini terdiri dari dimensi struktural dan kontekstual. Nah, yang dimensi struktural seperti yang tertera di yang pertama, kita bahas mengenai dimensi struktural itu menggambarkan karakteristik internal organisasi. Ada yang terdiri dari dimensi-dimensi seperti formalisasi. Apa itu formalisasi? Itu menunjukkan tingkatan penggunaan dokumen secara tertulis dalam organisasi. Dalam organisasi butuh dokumen dong ya, butuh dicatat data-datanya. Kemudian spesialisasi itu menunjukkan derajat pembagian kerja dan tugas organisasi. Jadi dalam organisasi itu ada yang ketuanya, ada yang bendahara, ada yang sekretaris, ada yang bagian X, bagian B, bagian keuangan, bagian bersih-bersih, ada kan ya. Kemudian ada standarisasi, itu menggambarkan derajat kesamaan atau cara prosedur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Kemudian ada sentralisasi, itu menunjukkan corak pembagian kekuasaan menurut tingkatan atau hierarki dalam organisasi. Contohnya ada yang ketua. Nah, ketua ini mengambil keputusan secara keseluruhan, secara umum. Kemudian ada yang bendahara. Nah, yang bendahara ini dia mengambil keputusan mengenai keuangan. Kemudian ada apa lagi ya? Kalau misalnya organisasi yang kayak yang kecil lah ya, kayak OSIS gitu. Yang seksi apa gitu, seksi kesenian. Nah, mereka mengambil keputusan mengenai kesenian gitu. Terus ada namanya hierarki kekuasaan atau otoritas. Ini menggambarkan pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali secara umum. Nah, kalau seperti yang hampir sama seperti standarisasi, jadi ada pembagian-pembagian kekuasaannya.
Kemudian lagi dimensi yang ada di struktural itu ada kompleksitas, yaitu kompleksitas itu terbagi dua, ada kompleksitas vertikal dan kompleksitas horizontal. Sebentar, saya ingin